天斗组织的人，这家伙好了，通知安须大人敬礼。太过分了！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-624. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 623. Kemarin Qingchen berusaha untuk menghancurkan segel penghalang yang dipasang pada diri Qixing. Namun larangan jiwa itu terlalu kuat sampai membuat Qingchen kesulitan dan akhirnya Qixing pun meninggoy. Meskipun begitu, Qingchen sudah mendapatkan banyak informasi mengenai apa yang terjadi. Dia pun mulai membagi masing-masing tugas mereka. Kucing gemoy juga ikut dalam misi ini. Qingchen kembali memberitahu kepada semua orang kalau mereka akan memusnahkan Aula Penegak Hukum. Ini tentu saja membuat marah pasukan dari Aula Penegak Hukum. Namun di hadapan kelompok Qingchen, mereka bisa mudah mengatasinya. Setelah pasukan ini kalah, ada sosok kuat yang datang. Ia begitu marah dan memilih untuk menghabisi para bawahannya sendiri. Sosok ini hendak mengejar kelompok Qingchen, namun ia tak bisa menemukan mereka karena Qingchen menggunakan formasi teleportasi. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Qingchen bersama yang lainnya sudah sampai di sebuah tempat. Ia tahu betul kalau Aula Penegak Hukum memiliki banyak orang kuat. Karena itulah dia harus menggunakan teleportasi dengan hati-hati. Dengan begitulah jejak mereka tak akan bisa dilacak. Masih belum berhenti, Qingchen kembali membentuk sebuah formasi untuk bisa membawa mereka pergi lebih jauh lagi. Karena bagaimanapun Qingchen sudah merasakan kehadiran sosok tetua sebelumnya yang terus mengikuti dirinya. Benar saja, di saat mereka pergi, tetua itu baru saja tiba. Ia tahu kalau ini adalah formasi teleportasi kristal ruang. Namun sosok itu tidaklah menyerah dan langsung saja melakukan sesuatu demi bisa melacak kemanakah mereka pergi. Sayang sekali tidak ada satupun jejak yang dia temukan. Tetua ini menjadi semakin kesal, pasalnya aura dari Qingchen telah hilang sepenuhnya. Mau tidak mau, tetua ini menggunakan metode pelacakan Bloodline. Sepertinya proses ini membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi karena itulah tetua ini berkonsentrasi dengan sangat baik. Namun kemanapun dia mencari, sama sekali tidak ada jejak aura Bloodline. Ini tentu saja membuatnya sangat terkejut. Tetua itu pun memberikan perintah kepada siapapun yang berhasil menemukan kelompok Qingchen ataupun memberikan sedikit petunjuk, maka Aula Penegak Hukum akan memberikan satu pil 9 putaran. Perintah ini tentu saja mengejutkan bawahannya. Karena dengan begini, maka tetua mereka menganggap serius kelompok Jalan Langit. Tetua itu berjanji jika mereka berhasil dia temukan, maka ia akan memenjarakan jiwa mereka ke dalam artefak jiwa, bahkan akan terus dirinya siksa. Sementara itu, kabar mengenai Aula Penegak Hukum yang berani memberikan pil emas 9 putaran sebagai hadiah telah mengejutkan semua orang. Pasalnya itu adalah harta yang sangat hebat. Bisa membantu Martial Emperor tahap akhir meningkatkan esensi sejati dalam 2 kali lipat. Sesaat kemudian sebuah fenomena langit pun terjadi, di mana ini semua berasal dari Qingchen. Baginya, Aula Penegak Hukum sangatlah sombong. Jika mereka berani, maka Qingchen meminta mereka untuk melawannya. Kedatangan Qingchen kemari sama saja dan menganggap remeh Aula Penegak Hukum. Pasalnya dia itu sangatlah berani muncul secara terang-terangan. Orang-orang Balai Penegak Hukum sudah tiba dan mereka tidak akan membiarkannya lari begitu saja. Tuan Ansu juga akan segera diberitahu. Sedangkan Qingchen tidak niatan untuk lari. Pasalnya dia akan menghabisi semua orang ini. Dalam satu gerakan saja, Qingchen dapat mudah melenyapkan semua orang dari Balai Penegak Hukum. Mereka pun memberikan kutukan kalau Qingchen tak akan bisa hidup tenang. Tapi Qingchen tidak terlalu peduli.
好了，虎斩徐大人降临。 Setelah melihat kesana kemari, Qin Chen langsung saja memusnahkan markas aula penegak hukum di tempat tersebut, yang mengakibatkan semua orang di dalam sana keluar melarikan diri. Meskipun mereka selamat dari runtuhan itu, namun ada yang juga tidak selamat. Qin Chen menjamin kalau tidak lama lagi mereka pasti akan musnah di tangannya. Qin Chen pun pergi, namun tidak ada satupun orang yang berani mengejarnya. Padahal ada hadiah 1 pil 9 putaran yang dijanjikan. Tapi mereka tahu betapa mengerikannya kekuatan Qin Chen. Sesaat kemudian Tuan Ansu pun datang. Ia benar-benar sudah terlambat dan semakin kesal karena salah satu markasnya dihancurkan. Tuan Ansu mencoba untuk melakukan pencarian kepada jejak Qin Chen. Namun Qin Chen menggunakan pergerakan dengan sangat cepat, hingga membuat Tuan Ansu semakin murka saja. Jadi tanpa berlama-lama lagi, dia langsung menggunakan teknik miliknya yang sangatlah mengerikan. Pasalnya dia itu ingin melampiaskan semua amarahnya kepada orang-orang yang telah melihat apa yang dialami oleh aula penegak hukumnya. Kekuatan yang Ansu miliki tak main-main karena semua orang tak bisa melawan tekanannya. Mereka juga tahu kalau dia adalah Martial Emperor Ansu, kepala aula penegak hukum. Mereka tak habis pikir bagaimana bisa aula penegak hukum yang seharusnya melindungi mereka malah bertindak layaknya penjahat. Tuan Ansu menghentikan serangannya, pasalnya dia ingin melihat apakah ada jejak yang tertinggal. Ia hanya bisa melihat para bawahannya yang mati di tangan Qin Chen. Selain itu, terdapat sebuah tulisan yang mengejeknya. Ini tentu saja membuat Ansu semakin murka. Ia mengganti perintahnya yang awalnya mencari jejak kelompok Jalan Langit, kini diubah untuk melenyapkan kelompok tersebut. Ansu berjanji jika ia tidak segera melenyapkan mereka, maka ia tidaklah layak menjadi manusia. Kemarahan yang Ansu tunjukkan dapat dilihat langsung oleh Qin Chen. Namun ia sangatlah santai dan menanggapnya sebagai seorang badut. Ia memberitahu semua orang kalau kelompok Jalan Langit mereka memiliki warisan yang panjang dan bekerjasama dengan berbagai kekuatan besar di wilayah Hu. Jika hanya mengandalkan sekelompok sampah seperti aula penegak hukum untuk menemukan mereka, merupakan hal yang mustahil. Mulai hari ini juga Qin Chen akan melakukan aksi besar-besaran. Sebelum Tuan Ansu berhasil mendekati ke arah Qin Chen, dia sudah siap untuk melarikan diri. Jadi serangan yang Tuan Ansu lakukan tak bisa menyentuhnya. Ia menjadi semakin murka lagi karena Qin Chen kembali lolos dari hadapannya. Nasing sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Saing Qin Chen Mokara sudah mulai melakukan pergerakan. Kini dia tengah berhadapan dengan para badut dari aula penegak hukum. Bagi Mokara, kelompok Jalan Langit mereka akan mudah memusnahkan aula penegak hukum. Duel serangan pun terjadi. Meskipun hanya seorang diri, namun kekuatan yang Mokara miliki sangatlah luar biasa mengerikan. Bahkan satu persatu dari bawahan tetua ini telah berhasil dirinya habisi, tanpa bisa memberikan perlawanan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.